Iya, saudara, sepekan pasca bencana banjir dan longsor yang menerjang tanah Sumatera termasuk Aceh, bagaimana kondisi pengungsian di sana? Bantuan apa yang saat ini dibutuhkan oleh para pengungsi? Saat ini kami sudah bersama dengan Fatwa Iqbal Sihombing, salah satu pengungsi di Tapanuli Selatan. Selamat malam, Pak Fatwa. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik, eh, sudah dapat bantuan untuk wilayah Anda, tempat Anda mengungsi saat ini, Pak Fatwa? Kalau bantuan Pak itu yang termasuk dapat bantuan itu ya bantuan penginapan ataupun tempat tinggal untuk sementara ataupun bagian pakan dan makanan atau bantuan logistik. Hmm. Oh, jadi bantuan makanan sudah didapat. Dalam bentuk apa bantuan yang Sudah dapatnya? Pak, Makanan instan beras seperti itu? ataupun beras bahkan ataupun ada. Kalau untuk dapur umum di sana sudah didirikan, Pak Fatwa. Kalau dapur umum alhamdulillah udah didirikan Pak. Ada sekitar dapur umum di sini, setiap desa yang kena bencana udah ada disiapkan dapur umum. Oke. Jadi seluruh warga di desa tempat Anda tinggal semuanya mengungsi saat ini, Pak. Mengungsi Pak. Hmm. Kondisi pengungsian bagaimana saat ini seminggu, sepekan pasca banjir, setelah banjir, Pak? Kondisi pengungsian sekarang yang seadanya lah Pak ya, karena di sini pengungsian kami yang kami tempati sekarang ini, oh, posisinya sekarang itu terbuka deh Pak. Dari samping, kiri kanan terbuka, dari depan juga terbuka Pak. Jadi membutuhkan seperti selimut gitu, Pak? Tenda? Iya, selimut membutuhkan Pak, tapi di sini udah disediakan selimut ataupun bantal, tapi tidak mencukupi untuk semua yang mengungsi di sini Pak. Mm. Kalau untuk kebutuhan yang tadi selimut, bantal, misalkan tenda itu sudah dikoordinasikan, sudah minta bantuan kepada pemerintah? Sudah ada yang datang, Pak Fatwa? Sudah, sudah Pak. Sudah ada yang dibagikan, sudah ada Pak, tapi cuman belum terpenuhi untuk semua Pak, satu persatu per orang. Oh, jadi sangat terbatas, bahkan masih sangat kurang, Pak Fatwa ya. Iya Pak, masih kurang Pak. Pak Fatwa, di tempat Anda, apakah banyak juga ibu-ibu yang memiliki balita, memiliki bayi di tempat pengungsian? Juga saya, keluarga saya ataupun kakak saya itu memiliki bayi yang kurang dari umur dari setahun Pak. Banyak. Bagaimana Sekarang kakak perawatannya? kakak saya itu udah dipindahkan tempatnya karena di sini udah banyak gejala penyakit yang datang yang Mm-mm. yang tidak pantas lagi di sini Pak. Udah batuk-batuk dia berdahak itu batuknya itu Pak udah kayak nggak biasa lagi. Oh, Makanya kami bertindak secepatnya dipindahkan dicari tempat yang sebaik-baiknya Pak. mm-mm. Dipindahkan Tidak kemana? bisa Ke untuk dipertahankan di sini. puskesmas? Ke puskesmas dekat tidak, Pak Fatwa? Jika puskesmas dekat Pak, tapi cuma di puskesmas juga kayak gitu juga Pak, karena di sana itu banyak pengungsi, jadi Oh, apanya itu kayak itu udaranya itu udah itu yang berputar-putar situ Pak. Jadi kami mm. mengungsikan keluarga kami itu ke tempat daerah Sidimpuan Pak, ke Oh, rumah ataupun saudara Pak. itu cukup jauh untuk ke wilayah yang aman kondisinya, Pak. Sekitaran jarak tempuh sekitar 1 jam kurang lebih Pak. Oh, kalau akses di lingkungan Anda masih terputus atau bagaimana? Masih terputus Pak, tidak bisa melewati sepeda motor Pak, tidak bisa sama sekali. Cuma bisa jalan kaki dengan jembatan darurat ataupun kayu yang dilentangkan situ Pak, kayu besar. Oh, jadi kalau tadi untuk evakuasi bawa keluarga keluar atau yang akan mengirim bantuan itu bagaimana selama ini? Itu Pak, jalurnya itu jalur beda Pak. Kalau jembatan yang putus itu arahnya ke Tapteng Pak. Jadi Mm, yang kami pindahkan keluarga kami itu daerah Tapsel Pak. mm. Yang Tapi, oh, jalan yang terputus yang daerah Tapteng Pak. oh baik. Kalau untuk saat ini masih banyak ibu dengan balitanya dengan bayi di tempat pengungsian. Masih Pak, sekarang pas posisi saya di pengungsian ada juga Pak, di belakang saya Pak. Bagaimana untuk perawatan anak-anak? Kebutuhan anak-anak seperti apa di sana, Pak Fatwa? Ah, ya itu Pak sekarang yang permasalahan Pak. Kalau kebutuhannya tercukupi Pak, tapi cuman tempat tinggal ini Pak tidak layak untuk anak-anak Pak. Tidak layak, Pak.
Kalau untuk pakaian, Iya, Pak. popok, makanan bayi itu ada? Baik, lah ada, tapi cuman yang paling dibutuhkan sekarang ini pengungsian yang lebih layak ataupun rumah yang tidak masuk udara angin malam itu, Pak. Wah, Yang nggak terbuka, Pak. artinya rumah yang tertutup ya? Atau tempat pengungsian yang tertutup. Ini Iya, Pak. di wilayah mana Tapanuli Selatannya? Jadi pemerintah juga Di semoga bisa Tapanuli mendengar. Selatan, Tapanuli Selatan, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Oh, oke, baik. Jadi saat ini yang dibutuhkan adalah lokasi yang tertutup untuk pengungsian. Untuk kesehatan di sana, apakah ada juga dokter yang siaga atau perawat yang siaga, Pak Fatwa? Kalau kalau apa Pak, medis di sini standby Pak setiap pos Pak. Mm-mm. Jadi obat-obatnya juga masih ada Ya, ya untuk medis ya? ada Pak dilengkapi semua Pak. Pak Fatwa, ini kami dari kemarin sangat kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan baik di Sumatera Utara, di Aceh, atau juga Sumatera Barat. Untuk di Tapanuli Selatan bagaimana untuk komunikasi, internet, listrik di sana, Pak? Kalau di sini Pak, listrik ataupun internet di daerah banjir ini Pak, itu ada pun sini ataupun lampu paling daerah yang banjir lampu tidak ada, internet ada, ini Pak, ada internet tapi itu masih putus Pak. Hmm. Oh, jadi masih sering terputus ya internet di sana, Pak Fatwa ya? Iya Pak, iya Pak. Lampu belum Pak, itu harus pakai itu, Pak. Pak Fatwa sebelumnya sudah mengecek rumah setelah ditinggalkan ke tempat pengungsian? Sudah pernah kembali ngecek? Apa? Rumah, rumah Bapak sudah sempat dicek lagi setelah masuk ke pengungsian, Pak? Rumah kami udah hanyut Pak, tinggal pondasi Pak. Banjir Udah saat datar itu sama tanah Pak. sudah rata Iya Pak. dengan tanah. Iya Pak, Pak. Kita, Lebih dari setengah semua, rata semua rumah di kampung kami itu udah tidak bisa dipakai lagi Pak. Kebanyakan udah datar setara dengan pondasi Pak. Ataupun tidak tahu jejak tempat di rumahnya lihatnya di mana Pak. terus kalau misalkan semua rumahnya rata dengan tanah penduduk desa itu, Pak, kedepannya bagaimana, Pak? Nasib Itu Bapak dan yang keluarga ke kami depan seperti butuhkan apa Pak. rencananya, Pak? Bantuan dari pemerintah. Itulah yang kami butuhkan dari pemerintah, kami butuhkan untuk oh, mengatakan bahwa kami tidak ada tinggal, kami butuh tinggal atau tempat pengungsian yang lebih layak Pak. Karena kami nggak ada lajuan mau pulang ke mana Pak. Karena rumah kami udah hanyut Pak. Sudah ada yang mendata, Pak Fatwa, soal ini? Kalau data Soal sudah rumah yang didata rusak? kami semua Pak. Sudah ada yang Kalau rumah data? yang rusak belum ada lagi, belum ada Pak. Baik. Ini semoga didengar oleh pemerintah daerah Karena tentu. Mm. Bagaimana Pak Fatwa? satu juga yang kami merasakan itu apa datangnya kayu yang hanyut yang menghancurkan rumah kami itu datangnya dari salah satu perusahaan yang ada di daerah Tapteng yang sedang membuka lahan. Oke, baik. Ini semoga ada solusi ya Pak Fatwa, didata bagi keluarga yang terdampak kerusakan, dan terutama untuk saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana lokasi pengungsian yang nyaman terutama untuk anak-anak dan juga ibu-ibu di sana. Pak Fatwa, terima kasih di tengah pengungsian meluangkan waktu untuk Kompas TV, berbagi cerita. Semoga ini juga didengar oleh pemerintah, Pak Fatwa, kebutuhan yang sangat mendesak bagi para pengungsi di sana. Terima kasih Pak Fatwa, sehat selalu.